Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayyuhal muslimuna qadiruna rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqwallahi wal muttaqin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asyraful qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, bahkan nikmat umur, sehingga pada Jumat hari ini kita sama-sama hadir di Masjid Hayal Al Falah ini dalam rangka untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Dan marilah kita tak lupa mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang diutus di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Jumat kedua setelah kita melaksanakan hari raya Idul Fitri, atau kita pada hari ini kita berada dalam bulan Syawal. Jadi kalau kita berbicara bulan Syawal, itu tidak terlepas dengan bulan Ramadan, karena setelah bulan Ramadan adalah bulan Syawal. Dia satu paket. Jadi mungkin kita selama ini setelah Ramadan, puasa, Idul Fitri, kita halal bihalal atau silaturahmi selesai. Padahal masih ada rentetannya yang tidak kalah pentingnya, pahalanya sama. Sekalipun statusnya adalah sunnah muakkadah, penting. Karena dia penting muakkadah, maka sama pahalanya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, barang yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian diteruskan dengan puasa Syawal 6 hari, ya, maka sama dia dengan puasa selama setahun. Sekarang bagaimana matematikanya? Sama dengan puasa setahun. Amalah kalian. Sebagaimana di Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan berpuasa atas kamu sebagaimana puasanya orang-orang terdahulu sebelum kami, supaya kami itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita membuka dari sejarah yang panjang,
Saya mengambil patokannya puasanya Nabi Idris, singkat saja. Itu puasanya sepanjang tahun setiap hari, tidak ada free. Jadi kalau sepanjang tahun puasanya berarti 360 hari dalam setahun. Ya. Kecuali tidak puasa hari Idul Fitri dan Idul Adha. Dan dia memakai kalender matahari. Sedangkan puasanya Nabi Muhammad itu 30 hari cuma satu bulan selama 30 hari. Yang selainnya itu selama hidupnya 29 hari. Kenapa dia? Karena memakai kalender Hijriah. Tapi saya mengikuti kalender Hijriah. Jadi dia puasa 30 hari ini sebagai patokan di mana di dalam berpuasa itu ditegaskan ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufrana maka pada bizami. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan keikhlasan dan mengharapkan ridha Allah, diampuni dosanya 1 tahun lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dia berpuasa terus dalam bulan Ramadan. Jadi tidak ada pengkotak-kotakan itu dalam bulan Ramadan 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua itu pengampunan dari dosa, 10 hari terakhir pemberian dan terus tidak ada itu. Kalau ada itu hadis palsu itu ya. Yang ada itu 1 bulan itu penuh rahmat. 1 bulan mulai dari pertama sampai terakhir tidak ada di kota-kota. Ya begitu juga man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufrana maka pada barang siapa yang menghidupkan malam-malam pada bulan Ramadan penuh dengan keyakinan, iman dan keikhlasan dan mengharapkan ridha Allah, diampuni dosa kita. Mulai tahun lalu dari 1 tahun yang akan datang. Itu sepanjang mulai dari pertama sampai terakhir. Sampai kita menanti juga malam Lailatul Qadar sebelum malam terakhir. Itu ada dasarnya. Karena singkat saya tidak selesai. Dan di hadis lain Rasulullah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, anak cucu ada yang berpuasa pada bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya dari 1 sampai 10 bahkan sampai 700. Jadi standar kita dilipat gandakan sampai 10 sama kita 1 hari berpuasa itu sama kita berpuasa 10 hari dalam 1 hari. Nah sekarang kita berpuasa pada Idul Adha pada bulan Ramadan. Puasanya Nabi terus menerus. Sedangkan Muhammad dari 12 bulan cuma 1 bulan ditambah 6 hari puasa sama. Jadi kita puasa 1 bulan itu selama 30 hari dikali tadi dilipat gandakan sama kita berpuasa 10 hari dalam 1 hari berarti 10 kali 30 berapa itu? 300 hari. Berarti sudah menghampiri puasanya Nabi Idris, tidak ada membedakan. Sekarang kita dianjurkan sunat muakkadah, sama statusnya dengan puasa Ramadan. Kita puasa 6 hari pada bulan Syawal, itu sama juga kita berpuasa 1 hari di bulan Ramadan 10 kali. 10 kali 6 berapa itu? 60. Jadi 300 tambah 60 berarti 360 hari dikurangi Idul Fitri dan Idul Adha sama persis. Tidak ada yang membedakannya. Makanya kan Rasulullah diberikan rahmat, keistimewaan rahmat bagi seluruh alam. Maka bertambahlah keyakinan kita. Tidak mencari lagi. Kenapa itu Ustaz bilang begini padahal? Nah sekarang seperti itu 1 hari sama lipat gandakan pahalanya.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita ini sudah selesai. Ya sekarang mungkin kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu lagi Syawal. Nah, marilah kita sudah tidak terlalu sibuk, kita cicil-cicil. Ini hari puasa, besok tidak, besok lagi boleh juga berturut-turut. Jadi ini ada 2 pendapat para ahli ibadah. Jangan sampai kita sebentar puasa ada di kita mendengar wah kalau puasa di antara itu bakal di belakang. Jadi ada 2 pendapat. Pendapat pertama, para ahli ibadah dia puasa terus menerus 6 hari, tidak ada yang antara ini. Kalau puasa di antara ini, contoh saya sudah puasa kemarin, tamain hari 3 hari berturut-turut. Terus besok ada yang panggil saya aktifah makan di belakang. Saya hadiri tidak puasa besok. Maka menurut para ahli tadi batal puasa saya 3 hari di belakang. Pokoknya dia berturut-turut. Maka berat saya tidak mengambil itu, saya mengambil pendapat yang kedua selang selingan. Yang penting terakhirnya itu sebanyak 6 kali, jangan lewat dari bulan di bulan Syawal. Kalau lewat tidak sah. Jadi saja. Kalau ini jangan sampai kelewatan, tidak usah di antara ini. Karena kita ini mengejar pahalanya. Ya sekalipun itu sunat muakkad, kalau yang tidak melakukan tidak berdosa ini. Tapi pahalanya kan sama kita melakukan terus menerus setiap tahun. Yang kita jaga sekarang itu adalah la'allakum tattaqun. Apa itu la'allakum tattaqun? Adalah kita ini memelihara ketakwaan kita. Kita rajin sembahyang di masjid kalau ada kesempatan. Kalau tidak ada di rumah saja, jangan sampai juga tidak sholat ya. Di rumah tidak sholat. Cuma di sini mau dibilang berarti sama namanya riya, hanya mau dibilang ya. Berarti barangkali kira-kira bahasanya. Makanya itu kalau kita punya kesempatan maka kita sholat berjamaah di masjid ini. Karena sholat di masjid bedanya dengan sholat sendiri di rumah. Di masjid berjamaah 27 derajat dibanding sendiri di rumah cuma 1. Namun perlu perhatikan bukanlah berarti dipandangnya cuma 1 Pak. Kalau kita sibuk atau tidak sempat ya di rumah. Kalau tidak sholat itu salah. Kita ini bandingan dari pahalanya. Jadi kalau dekat-dekat rumah ya di masjid kalau 5 kali sehari semalam, masya Allah ya pahala kita lebih banyak. Dan kita menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi apa saja aktivitas kita di dunia ini kan ibadah, bukan cuma salat 5 waktu, tapi semua ada aktivitas kita termasuk ibadah. Makanya itu di dalam setiap kita bekerja harus kita awali dengan niat. Karena dengan niat itulah yang menyebabkan kita disebut dengan ibadah. Kita bekerja sebagai pegawai, sebagai pengacara misalnya, kita berniat kepada Allah. Karena Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli ma nawa. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus kita awali dengan niat. Kalau niat kita baik, maka itu adalah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat kita jelek, maka kita mendapatkan dosa. Ya contohnya, kita dari rumah tadi kita untuk menghadiri sholat Jumat, ya, kita awali dengan sunat-sunatnya, kita mandi sunat Jumat. Setelah kita mandi sunat Jumat, kita berwudu. Ya, kalau kita berwudu
dulu bagi yang punya keinginan sholat sunat wudu silakan. Karena Bilal itu masuk surga, dia pelihara sholat sunat wudu ya. Tapi kalau tidak sempat ya sesempatnya. Apalagi kalau dilakukan pada malam hari, kontak langsung kepada Allah ya. Karena kalau siang ini kan banyak signal. Kalau malam hari kurang signal, itu diterima langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu dipelihara. Pokoknya apa saja yang kita pelihara, karena banyak mazhab berbeda-beda. Ada yang tidak mampu seperti Malik, tidak mampu itu sholat malam itu, maka dia gunakan tiada yang lain supaya tidak mengurangi sama dengan yang lain. Jadi oleh karena itu kepada kita semua, marilah kita pelihara sholat kita, keimanan kita, sehingga selalu bersama-sama kita. Allah itu di mana saja kita berada selalu bersama kita. Jadi kontrol kita adalah bagaimana kita ini supaya bisa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, sehingga kita keluar di bulan Ramadan ini tetap semangat, tidak loyo. Oh, apa yang saya lakukan Allah terima, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Oleh karena itu di dalam hari selalu kita ini mengungkapkan astagfirullah, karena manusia tidak luput dari salah dan hilaf. Al-insan bahwa manusia itu dikatakan dalam Al-Quran adalah lupa, lemah, suka salah. Kalau salah sadar mengucapkan astagfirullah. Kalau mendapatkan nikmat dari Allah alhamdulillah. Kalau menyebutkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu, banyak ucapan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu Jumat ya singkat, ya sampai situ khotbah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayyuhal muslimuna qaddiruna rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqwa faqad fazal muttaqun. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa nas'aluka imanan kamilan wa ilman wasi'an wa rizqan wasi'an wa amalan shalihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum